baris ke-9 dari atas. Informasinya begitu. Betul. Ini masih nyambungan sama yang di atas. Wa yubtilus sholata al-kalamu, gitu dari situ. Kalau amdan doang mulai dari situ bingung. Amdan sengaja apa? Wa yubtilus sholata al-kalamu, dan membatalkan as-sholata akan sholat, al-kalamu berbicara. Berbicara itu bisa membatalkan sholat. Amdan membatalkan sholat, amdan dengan cara sengaja, ngomongnya sengaja. Sholat malam minggu, terawih, sambil sholat di kongko. Pacar lu mau datang jam berapa? Ngomong begitu batal. Sengaja nih ngomong batal. Majuan dikit. Di pinggir cebur enggak? Wayu itu sholata al-kalamu. Berbicara itu membatalkan sholat. Nah, di sarahnya dibilang ai kalamul basyari, yakni ucapan manusia. Beda kalau yang kita bicarakan adalah kita bicara menggunakan kalam, tapi kalamnya kalam Allah. Kalau kalam Allah yang gak batal. Kalau memang kita niat Al-Quran, niatnya Al-Quran. Tapi kalau niatnya untuk memberikan pemahaman pada orang lain semata-mata begitu doang, ya batal. Misalnya, nih pada punya adik misalnya, adiknya nggak bisa diem, naik-naikan mulu, naik bangku, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dia lagi sembahyang, abangnya bilang, "Ma, nih adik naik-naikan mulu." Nah, maknya ngomong pakai Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, dalam hati emaknya supaya adanya disuruh turun, tapi nggak punya tujuan buat Al-Quran, batal. Kalau begitu, kalau hanya sekedar untuk memberikan pemahaman doang, batal. Kalau hanya sekedar memberikan pemahaman. Tapi kalau seandainya bukan cuma sekedar pemahaman doang, tapi ada niat baca Al-Quran juga, ya enggak. Jadi kalam. Jadi kalamnya ini kalamul basyar, selain daripada Al-Quran. Kalam basyar di sini ya mayasluhu khitabuhum, sesuatu yang patut untuk berbicara pada mereka, pada manusia. Sesuatu yang patut untuk berbicara pada manusia, itu dikatakan kalamul basyar. Omongan kita lah, omongan kita yang patut. Ai kalamul basyar, jadi ucapan manusia. Ghairu dzikri, selain zikir. Wa du'ai, dan selain doa. Al-jaizi, yang boleh. Kalau zikir, doa yang boleh, nggak boleh. Boleh. Misalnya tadi tahiyat dia fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kan dibaca doa lagi tuh, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala ta'atik. Misalnya begitu. Terus dibaca lagi, Allahumma inni a'udzubika
min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus juga mau baca lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dipanjangin begitu kagak apa-apa kalau doa. Kalau doa ternyata imam belum ini juga, belum rapi juga tahiyatnya misalnya. Itu udah rapi tahiyat. Terus kita mau sambung dengan zikir misalnya, nggak apa-apa sama pakai zikir, nggak apa-apa ya. Kalau zikir tuh dianjurin tuh kita untuk membaca doa gitu, terutama Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Udah pada bisa semua kan? Udah pada di luar kepala sih ini semua. Iya kan? Pada di luar kepala semua kan? Iya. Luar kepala semua, nggak ada yang masuk sekali. Tuh sunat tuh dibaca tuh, itu doa. Kalau kita sholat baca doa gitu ya kagak apa-apa kalau doa sih. Doa nggak apa-apa, doa terserah mau doa apa aja. Doa apa aja terserah. Reza misalnya sambil habis tahiyat misalnya dibaca Allahumma anqini zaujatan solihah misalnya, ya Allah berikanlah saya istri yang solihah, jamilatan yang cantik. Yang penting pakai bahasa Arab. Iya, yang penting pakai bahasa Arab. Doa. Gak apa-apa kalau doa. Tapi kalau dia bisa di atas dibilang kalau atabihi mabil ajamiyati, kalau datang dia baca dengan menggunakan bahasa ajam, ma'isahil arabiyah, padahal dia bagus berbahasa Arab, ya nggak boleh. Dia lanjutannya batal sholat tuh, batal sholatnya gitu. Amdan, qauluhu amdan. Jadi berbicara itu bisa membatalkan sholat dengan cara sengaja, dengan secara sengaja. Walau kana usuluhu bikurhin, walaupun adanya kalam tersebut, walaupun adanya usuluhu, hasilnya kalam tersebut, walaupun adanya kalam tersebut atau hasilnya kalam itu bikurhin, berdasarkan paksaan, dipaksa. Kita lagi sembahyang disuruh ngomong juga, lu ngomong kagak, ini golok udah asah nih. Akhirnya kita ngomong misalnya batal, tetep batal. Orang dibilang asah doang, golok udah asah doang kagak dibacok. Dibilangin doang, golok udah asah gitu. Jadi kita aja ketakutan. Walaupun husuluhu bikurhin, walaupun hasilnya ngomong tersebut bikurhin dengan dipaksa kita disuruh ngomong juga tetap batal gitu. Tetap batal. Au bukain, atau dengan sebab nangis mau sekolah misalnya, biasanya dikasih 50.000, sekarang dikasih cuman 49.000 kurang 1.000. Nangis mewek kayak kurang 1.000 mewek, keluar huruf tuh batal, berarti batal sholatnya. Walau li amril akhirati, walaupun nangisnya itu karena urusan akhirat, nangisnya karena urusan akhirat. Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Tuh. Kata Allah begitu, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kami kembalinya mereka. Tsumma inna alaina hisabahum, sesungguhnya hanya pada kami hisaban mereka. Dengan begitu tentang api neraka nangis. Ya Allah, jangan sampai saya disiksa. Ngomong begitu batal, walaupun urusan akhirat.
Au nafhin atau sambil niup ngingsot. Sembahyang ngingsot. Tutit. Batal. Konyol banget lagunya. Au aninin atau ngerintih. Sengaja di ngerintih. Ngerintih sambil sembahyang, kakinya kena duri. Aduh, batal. Aduh. Autohkin atau sambil tertawa. Hasilnya kalam tersebut dengan sebab tertawa. Batal. Autanah nuhin atau dehem. Ehem itu ngeluarin 2 huruf tuh. Ehem itu ngeluarin 2 huruf. Hamzanya pakai ismam. Ehem. Ismam ini imalah. Pakai imalah, batal dengan sebab mengeluarkan 2 huruf. Bicara walau biharfain, membatalkan berbicara itu membatalkan sholat secara sengaja walaupun 2 huruf. Walaupun 2 huruf batal, 2 huruf doang. Lagi sembahyang sengaja berbicara mengeluarkan 2 huruf, ngomong, batal. Nah, 2 huruf intawalaya jika terus menerus. Wa illam yufida walaupun tidak berfaedah. Ngomong min ngomong 2 huruf. Min ada mim, ada nun. Walaupun gak berfaedah 2 huruf batal. Cuman min doang. Atau sambil uap misalnya, sambil uap dia ngomong gede banget uapnya. Nanggapnya mengeluarkan 2 huruf batal. Li'anna aqallama yubna alaihil kalamu ghaliban harfani. Li'anna aqallama karena bahwasanya paling sedikitnya susunan atau kalimat yubna alaihi yang dibentuk alaihi atas kalimat tersebut kalamu kalam yang dibentuk atasnya kalam ghaliban pada umumnya itu harfani 2 huruf. 2 huruf karena kalimat yang kalam bisa dibentuk biasanya bisa dibentuk adalah dengan menggunakan 2 huruf. Kalimatnya 2 huruf kayak kalimat min tuh. Min 2 huruf. Roja'tu minas suqi. Roja'tu saya pulang minas suqi dari pasar. Minas suq atau ila. Pokoknya 2 kalimat itu ya 2 huruf, minimal 2 huruf dia untuk bisa dibentuk kayak huruf min tuh, huruf jar 2 huruf bisa dibentuk untuk menyusun kalimat minimal 2 huruf. Ya ada juga yang satu seperti hamzah istifham. Zaidun fi dari, apakah Zaid ada di rumah? Hamzah istifham untuk cari pemahaman. Pokoknya 2 huruf. Kalau seandainya mengeluarkan 2 huruf secara sengaja dalam keadaan sholat batal. Au biharfin mufhimin, atau walaupun dengan menggunakan 1 huruf yang memberikan pemahaman. 1 huruf memberikan pemahaman. Kafi seperti 8 fi itu 1 huruf tapi bisa dipaham. Apa artinya fi? Fi itu diambil dari kata-kata wafa. Yafi itu asalnya yaufiyu. Wafa yafi. Karena yau asalnya yaufi. Asalnya sih yaufiyu. Cuman karena ya itu huruf ilat, kalau seandainya dikasih domah berat.
ilat itu lagi sakit, sehingga disukunin jadi yaufi. Wafa yaufi, wafa yaufi. Nah terus wawunya dibuang sehingga menjadi yafi, yafi, yafi. Dibikin fi'il amar, Kalau bikin fi'il amar, yafi itu fi'il mudhari. Kalau bikin fi'il amar maka dibuang huruf mudhari'nya, ya-nya dibuang. Tuh, tinggal fi. Nah, kalau fi'il amar itu harus majzum, jazam. Jazamnya itu harfil illah kalau di sini karena akhirnya berupa huruf illah. Tuh, sehingga menjadi fi. Tuh. Ini kalau dibentuk yang sebenarnya sih asalnya adalah yaufi. Dibuang ya-nya, tinggal wafi. Wawnya kan mati tuh, wafi. Nggak bisa dibaca, minta tolong sama hamzah wasol. Jadi iufi, fi'il amar harus majzum jazam, buang ya yang terakhir, bihat bilillah menjadi iufi. Iufi. Nah, disamakan pada fi'il mudhari, dibuang wawunya menjadi ipi. Nah, dari ipi tadi hamzah wasol fungsinya untuk menolong wawu yang mati. Sekarang udah nggak ada yang ditolong lagi. Tuh, untuk menggotong wawu yang mati. Sekarang ya wawunya mati udah gak ada gotong, udah nggak boleh digotong-gotong. Nah, maka dibuang aja hamzahnya, tinggal fi gitu. Fi. Jadi artinya fi. Walaupun satu huruf itu ada artinya. Fi begitu, tepatilah. Fi artinya gitu, fi tepatilah. Menepati janji. Fi wa'daka tuh. Tepatilah janji kamu, misalnya begitu. Fi wa'daka. Seperti fi. Nah, itu sih. Ini kalau begini tukang iklali sorok, iklal mestinya. Iklal. Buyang paling kita kalau pintunya nggak usah dah. Buyang. Karena kalau saya dijelasin semuanya kurang PA. Wati dan apa zeti itu satu huruf juga, bisa dipaham dari kata-kata wako, waki, wako, yaki, wikoyatan. Wako, yaki asalnya yaukiyu, sama aja tadi kayak wafa, yafi, sama. Tuh, wako, yaki asalnya yauki, dibuang wawunya yaki, jadinya menjaga. Nah, bikin fi'il amar, buang ya-nya, buang huruf ya yang terakhir sebagai alamat jazam, tinggal tik, jagalah. Tik, jagalah. Tik nafsaka anis saif. Tik nafsaka anis saif. Jagalah dirimu dari pedang, misalnya begitu. Satu huruf tapi bisa berfaedah. Wa'i sama wa'a juga tadi, wa'a ya'i. Sama peliharalah juga artinya. Wali dari waliya yali, waliya yali asalnya ya waliyu, waliya ya waliyu tadinya begitu menjadi yali. Nah, bikin fi'il amar, dibuang ya-nya, buang ya yang terakhir alamat jazam. Alamat jazam tinggal li, dekatlah. Atau bisa juga artinya mengurus, memerintah bisa. Walaupun satu huruf kalau bisa dipaham, maka batal sholatnya. Sampai sholat dia bilang ada temannya, misalnya temannya, nah terus ada dekat dia ada kalajengking, nah dia bilang tik, jagalah begitu. Tik, paham temannya suruh jaga diri, maka itu batal juga sholatnya karena dipahami. Wati dan tik, naiklah. Tik, naiklah. Li'annahu, karena
bahwasanya yaitu semuanya itu fi i li ti itu kalamun tamun merupakan kalam yang sempurna lugatan dalam segi lugat, dalam tatanan lugat sempurna dia karena fi'il amr itu asalnya kalau dikatakan ti asalnya ti anta gitu, ti anta asalnya begitu, cuman antanya disimpan karena fi'il amr, antanya sebagai fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Di situ. Secara logos sempurna tuh kalimat itu. Kalam itu sempurna. Bi annahu kalamun tamun lugatan wa urfan dan secara urufnya, secara umumnya. Pada umumnya, keumuman di masyarakat kalau kita katakan ti orang-orang Arab ti fi itu kalam yang sempurna secara keumuman. Wa in akhta'a bi hadfiha isakti walaupun dia itu salah dengan membuang hak sakat. Dengan membuang hak sakat. Hak sakat itu hak untuk wakaf. Jadi kalau seandainya kalimat di sini nih kayak ti misalnya boleh pakai hak sakat kalau wakaf ti. Tuh, ki. Boleh, ki hak sakat namanya. Ki jagalah. Fi sama gitu. Dibuang, ki-nya dibuang, haknya dibuang, hak sakatnya. Asalnya ada hak sakatnya, ti. Nah terus dibuang sehingga tinggal ki doang, nggak apa-apa. Jadi batal juga tetap. Jadi pembuangan itu ya nggak apa-apa, pembuangan hak sakatnya. Nah kalau kita lagi sholat ngomong ki satu huruf karena bisa dipaham tetap membatalkan sholat. Amdan walau biharpa ini walaupun dua huruf. Wanasian yubtilu sholata al kalamu amdan wanasian. Kalam berbicara bisa membatalkan sholat dengan secara sengaja walaupun dua huruf dan juga dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa batal juga walaupun dia lupa. Dia lupa annahu bis sholati bahwasanya dia sedang dalam keadaan sholat. Lagi sholat lupa ngomong, dia lupa ngomong tetap batal kalau baca omongannya. Ka'an salama pihak sebagaimana dia salam di dalam sholat, lagi sholat dia salam. Tuma takallama kemudian dia berbicara mu'taqidan dalam keadaan dia itu meyakini ikmalaha sempurnanya sholat. Di dalam sholat dia salam tuh, dia salam lagi sholat terus dia salam, habis salam dia ngomong. Nah dalam hatinya mengatakan meyakini bahwa sholat itu udah sempurna, udah sempurna. Jadi batal sholat kalau ngomong walaupun dalam keadaan lupa in kathura jika banyak omongannya. Kurban menurut umumnya banyaknya kalam itu seapa kira-kira. Wadhabtul kathiri adapun batasan banyaknya tersebut adalah bi aktsara min sitti kalimatin sekiranya lebih dari 6 kalimat urfiyatan menurut hurufnya, menurut keumumannya. Lebih dari 6 kalimat. Lupa sekiranya habis dia lupa, dia salam lagi sholat lupa. Misalnya saya sholat baru 2 rakaat. Nah saya tahiyatnya bukan duduk tahiyat awal, tapi duduknya tahiyat akhir. Karena duduk tahiyat akhir, nah terus saya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah. Nah habis salam begitu kan berarti kan masih kurang 2 rakaat lagi, ya kan? Kurang 2 rakaat. Saya lupa kurang 2 rakaat. Cuman habis salam tersebut saya kongko.
Dari mana bang? Baru. Emang tinggal di sono? Iya. Udah berapa lama di sono? Iya masih asli sono. Di sono banyak durian ya bang? Banyak banget ngomong, kongkong mulu. Kongkong mulu padahal kurang 2 rakaat. Nah dikarenakan omongannya udah banyak maka batal. Batal itu berarti kalau dia mau sholat ulang lagi dari awal. Tapi kalau seandainya omongannya nggak begitu banyak, tuh dari mana bang? Misalnya begitu. Berapa tuh? 3 kan? 3. Kalau 3 belum dikatakan banyak. Sebab batasannya dikatakan banyak 6 ke atas dikatakan banyak. Berarti maksimal itu 6 maksimalnya. Saya baru 3. Ingat, kok iya baru 2 rakaat. Udah diri aja lagi. Kalau baru 2 rakaat nih, saya 2 rakaat salam. Tuh, karena saya duduknya begini, kelupaan, duduk tahiyat akhir, baca tahiyatnya sampai fil alamin innaka majid lagi. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah, sila. Geser lagi ke sini. Geser. Tuh, geser. Ngobrol. Dari mana bang? Begitu baru 3. Ingat saya. Oh iya baru 2. Udah langsung diri aja udah. Langsung diri. Allahu Akbar. Terusin tambahin aja 2 lagi. Tambahin 2 rakaat lagi. Begitu aja. Dikarenakan yang kita omongin belum lebih dari 6. Gak apa-apa. Tapi kalau udah 6, di atas 6 nggak boleh. Rasulullah dulu pernah kayak begitu. Rasulullah sebagaimana berita dari Dzulyaden, sahabat Dzulyaden. Dzulyaden itu artinya orang yang mempunyai 2 tangan. Wallahu a'lam, apa karena beda gitu ya tangannya, ukurannya dibanding tangan-tangan umumnya. Nah, dulu pernah terjadi tuh pada kisahnya Dzulyaden. Jadi Rasulullah pernah melaksanakan sholat. Jadi ada yang masih diragukan antara sholat zuhur atau sholat asar, masih diragukan. Sebab hadisnya begitu. Sholat bihimul zuhra awil asra. Rasulullah sholat mengimami sahabat dengan sholat zuhur atau sholat asar, pakainya au-nya risya. Jadi ada keraguan, bisa jadi apa sholat zuhur, apa sholat asar. Nah, Rasulullah ketika sholat zuhur misalnya pasallama min rakaataini, Rasulullah salam, selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, salam Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah Rasulullah salam, nah Rasulullah jalan menuju kepada satu kayu tuh, kayu yang ada di masjid, mungkin tiang kemungkinan ada. Setelah sampai di situ Rasulullah senderan di kayu tersebut. Cuman pada waktu itu seakan-akan kayaknya Rasulullah lagi marah gitu, kayak lagi marah gitu kelihatannya. Nah dikarenakan begitu akhirnya Dzulyaden datang kepada Rasulullah. Kata Dzulyaden, aku siratis sholatu amnasita. Ya Rasulullah, aku siratis sholatu amnasita. Apakah dikosor sholat atau engkau lupa? Nanya nih Dzulyaden kepada Nabi. Ada riwayat mengatakan Dzulyaden ini memang orang yang ada riwayat mengatakan Dzulyaden orang yang nggak ngerti kalau lagi sholat ngomong batal, begitu. Nggak ngerti, ada yang mengatakan begitu. Sementara sahabat yang lain sih sembahyang, yang lain sembahyang, ya Sayyidina Umar ya sembahyang pada. Nah Dzulyaden nanya Rasulullah, aku siratus sholatu amnasita, apakah dikosor sholat atau engkau lupa? Itu ada berapa kalimat tuh?
dari kata-kata begitu tuh. Ya aku sirot as-sholatu nasita ya Rasulullah, bisa jadi 6. Kalau nggak dari situ, kalau dihitung satu persatu A-nya ya istifham. Nah, ketika ditanya begitu Badul Yadain, kata Rasulullah, kullu dzalika lam yakun. Semua itu, jadi kulnya bisa dikatakan kul dimana ba'd, sebagian itu nggak terjadi. Nah, dikarenakan jadi Rasulullah mengatakan semuanya nggak terjadi, dikarenakan i'tiqadnya Rasulullah bahwa sholatnya itu udah sempurna. Ketika Rasulullah mengatakan kullu dzalika lam yakun, kata Dzul Yadain, bal ba'du dzalika kana qad kana, akan tapi sebagian itu terjadi wahai Rasulullah. Dibilangin, nanya lagi Rasulullah kepada sahabat, ahaqqun ma yaqulu Dzul Yadain, apakah benar apa yang diucapkan oleh Dzul Yadain? Faqalu, sahabat jawab, na'am, iya. Nah, dikarenakan begitu, berarti Rasulullah kurang 2 rakaat, fasalla rak'ataini ukhrayaini. Kemudian Rasulullah sholat lagi 2 rakaat. Karena kurang 2 rakaat, melanjutkan Rasulullah sholat 2 rakaat yang lainnya. 2 rakaat yang lainnya. Selesai melanjutkan 2 rakaat yang lainnya tersebut, tsumma sajada. Kemudian Rasulullah sujud sahwi. Rasulullah sujud sahwi akhirnya, karena ada yang dilupa sujud sahwi begitu. Itu 6 kalimat tuh Rasulullah ngomong, 6 kalimat. Jadi kira-kira Rasulullah ngelanjutin 2 rakaatnya di mana? Ya tempat dia senderan. Jangan balik lagi. Sembahyang di sini. Rasulullah senderannya di sana misalnya. Tuh, apakah balik lagi di sini? Kagak. Dia senderan di sono, dibilangin, apa benar begitu? Iya ya Rasulullah. Udah, diri aja langsung. Lanjutin di situ 2 rakaat lagi begitu. Jangan balik lagi ke sini. Berapa kali tindakan berarti? Ya kalau udah tindakan 3 kali, ya batal. Batal berarti. Nah itu kisahnya begitu tuh. Jadi dikatakan bahwa Dzul Yadain tersebut merupakan orang yang nggak ngerti tentang tahrimal kalam, sita kalimat, bahwasanya haram berbicara sampai 6 kalimat dan batal sholatnya walaupun dia lupa. Jadi kalau seandainya lupa dan omongannya banyak, maka batal. Jadi wadasian anau fi sholat, yang membatalkan sholat juga adalah berbicara membatalkan sholat walaupun dalam keadaan lupa bahwa dia di dalam sholat, lagi sholat lupa terus ngomong kan salam fiha, sebagaimana dia salam di dalam sholat, cuma takallama, kemudian dia berbicara, dia salam ngomong mu'taqidan ikmalaha, dalam keadaan meyakini sudah sempurnanya sholat. Nah, batal tersebut kalau dia lupa, in katuro, jika omongannya banyak. Banyaknya tersebut urpan, menurut umumnya, kebiasaan umumnya di sekitar situ. Waktu bito, dan dibatasi al-katiru, kalam yang banyak, bi'aktaro, sekiranya lebih, min sitti kalimatin, lebih dari 6 kalimat.
6 kalimat, lebih dari 6 kalimat. Kalau lebih dari 6 kalimat batal urfiatan menurut hurufnya umumnya. Kenapa? Dari annahu, karena bahwasanya kalam tersebut yaqta'u, memutuskan nadmas sholati, urutan sholat. Wan nisyanu fihi, adapun lupa fihi di dalamnya, di dalam kathir, omongan yang banyak, nadirun jarang. Orang lupa ngomong banyak banget jarang. Kayak orang puasa misalnya lupa makan 3 piring setengah jarang. Itu bukan lupa, itu maruk. Amma lau takallama nasiyan tahrimal kalami, adapun seandainya dia berbicara nasiyan dalam keadaan lupa, tahrimal kalami, akan keharaman berbicara fi sholati, di dalam sholat, bukan lupa sholatnya. Kalau tadi kan lupa sholatnya, dia kirain kali udah sempurna, ternyata baru dua. Kalau sekarang bukan lupa sholatnya, tapi lupa tentang keharaman ngomong. Tuh udah dibilangin, dan ngaji lagi. Kalau kita lagi sholat, maka nggak boleh bicara. Kalau kita bicara, hukumnya haram dan sholatnya bisa batal. Sekarang dia lupa kalau sholat, kalau berbicara dalam sholat, hukumnya haram. Dia ngomong, lu kok ngomong tadi sembahyang? Iya, gue lupa kalau ngomong kagak boleh. Begitu. Kayak ada anak muda gitu, ya malam minggu di jalan-jalan, udah pakai minyak wangi, malam minggu jalan, berlima ada jalan. Dulu begitu mah. Kalau seandainya mau ngelancong, kalau nggak rame-rame takut. Jadi takut. Jadi minta temannya. Banyak reman lawannya. Berlima jalan. Habis maghrib jalannya. Udah ngelancong aja maghrib. Masya Allah. Dari jam 5 ada dandan emang. Dandan jam 5. Wow, rambut disisirin rapi pakai betol sini. Atasnya munjung. Dulu. Begitu pakai jambul kan dulu. Zaman dulu pakai jambul. Nah wudunya bagaimana kira-kira? Yang udah belajar, mungkin ada yang belajar udah gitu. Wudu, tinggal wudu diginiin. Jadi, colek doang dikit jadi, nggak sapalnya jadi begitu doang. Kalau seandainya nggak mau pakai tangan, iya pakainya sumplit. Jadi, atau tangan doang. Jadi, usapalnya jadi begitu. Walaupun yang kena cuma selembar rambut doang. Jadi, nah, bayang maghrib, udah kompak dia berangkat. Jalan, masuk waktu isya. Sembahyang belum batal emang? Ya sembahyang. Manahan musolahnya ya dekat rumah mertua lagi. Calon mertua. Yang satu jadi imam. Bajunya kuliah. Bidang penyampai. Kuliah. Mundar mandir. Kuliah ayyuhal kafirun. Maklum dengan terlalu calon mertua, jadi suaranya digedein. Ya kan, pengen didengar mertua juga. La a'budu ma ta'budun. Keren. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum. Abadum ini nyampe. Wala
antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Yang belakang kesel gentar abisin lakum dinukum waladharin lagi lah yang satu nyaut lagi amin. Yang pinggir ngomong kok lu baca amin, biasanya juga bisa waladharin amin. Yang satu ngomong kalau supaya kagak boleh ngomong batal. Nyaut lagi yang satu habis gue bagi ngomong. Jatuh kucing dulu nih ya. Hebat. Nah terus dia bilang ya iya gue lupa kalau ngomong kagak boleh. Tuh dia bilang gue lupa kalau ngomong kagak boleh. Begitu. Tadinya tahu, sekarang lupa. Betul. Amma lau takallama nasihat tahrimal kalamnya. Adapun apabila seseorang berbicara karena lupa dalam keadaan lupa tentang keharamannya berbicara di sholati di dalam sholat, batalat sholatuhu maka batal sholatnya. Walaupun dia lupa, kalau ngomong itu haram dia lupa, maka sholatnya jadi batal semua. Batal. Gara-gara muter tuh kuliah tuh. Jadi begitu. Nah batalnya kanisyanin najasati ala taubihi, sama seperti lupanya terhadap najis yang ada di bajunya. Dia sembahyang pakai baju. Nah bajunya tadi udah kena tai ayam. Tai ayam kan najis, dipakai sembahyang. Pakai sembahyang. Di tengah-tengah ada yang bilangin, lu kok kan tadi lu baju lu yang itu kena tai ayam. Dia lupa kan? Dia lupa kalau pakai yang itu juga baju kena tai ayam, tetap aja batal sholatnya walaupun dia lupa. Atau udah rapi misalnya, udah rapi sembahyang, ada yang kasih tahu, lu tadi pakai baju yang itu. Oh iya ya, gue lupa nih baju bekas kena tai ayam, tetap sholatnya batal. Wa yubtiluha al-amalul katsir, membatalkan sholat juga amal yang banyak. Ini aja. Jadi kalau seandainya belum hafal banget kuliah, bacanya jangan kuliah. Kulhu aja mina atau ina. Itu surah gacuan tuh. Gacuan. Iya selalu ketemu lah emang. Tinggal lepas dari itu. Kulhu ina atau ina. Ya ina atau ina dulu udah berkulhu. Jadi kalau kita sholat, yang ini dulu yang atas dulu, baru yang bawah. Urutannya. Ina atau ina baru kulhu. Gacuan. Dan biasanya gacuan lagi, ya kita jangan tambah. Udah. Gimana? Yang terlihat tentang mufid itu tuh yang ibaratkan kalimat pemahaman, maksudnya pemahaman di sini apakah pemahaman yang dia orang yang paham, misalnya itu ketika orang sholat nih ada orang lewat, jadi misalnya kan dia ngomong ki gitu kan, berarti kan orang tersebut kan paham ya, ternyata dia mengucapkan fi'il amr ibaratnya kayak gitu kan. Tapi gimana kalau kasusnya ketika dia sholat sendiri terengah? Kalau dia sendiri dan dia kagak ngerti, iya, dia nggak ngerti nggak salah. Dia nggak ngerti. Emang terlanjur aja misalnya gitu, terlanjuran lagi ngomong.